anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kita, Mas Afa. Kepada Mas Afa. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Afa. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita, Mbak Keisha. Silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak absen dulu. Hari ini siapa saja yang tidak hadir, ya? Nomor absen 1 Ahmad Rafi Ramadhani. Siap hadir. Nomor absen 2 Alfa Sobir. Siap hadir. Nomor absen 3 Abdul Rehan Rezawan. Tidak Tidak hadir. hadir. Kemana? Ya, sakit ya. Nomor 4 Erina Zalika Aprilia. Siap hadir. Nomor 5 Fauzia Majida Setioni. Siap hadir. Nomor 6 Kanaya Azhara Atira. Siap hadir. Nomor 7 Keisha Amira Effendi. Siap hadir. Nomor 8 9 Muhammad Noval Hanif. Siap hadir. Nomor absen 10 Muhammad Athoila Mahmud. Tiga. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita akan dibacakan oleh teman kita, Mbak Erin. Silakan. Tujuan pembelajaran SPDP 1. Setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang ada di sekitar sesuai buku siswa. 2. Setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi reklame berdasarkan ciri-cirinya sesuai LKPD. PBAN 1. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari sesuai media pembelajaran. 2. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keragaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari sesuai kata LKPD. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak, pada pembelajaran 1 kemarin, ya, pada tema 5, tema 1 pembelajaran 1 kita mempelajari macam-macam magnet berdasarkan fungsinya. Nah, kita kemarin mempelajari 1, ya, magnet apa? Magnet radang. Magnet radang. Oke, magnet radang. Yang kedua Magnet radang. apa? Magnet radang. Ya, pintar, magnet batang. Yang ketiga Magnet jarum. apa? Magnet jarum. Terus yang keempat apa? Magnet cincin. Magnet cincin.
padam itu fungsinya sama dengan magnet apa? Sama dengan magnet apa Mas? Apa? Batang. Ya, ini fungsinya sama. Untuk apa? Perekat pada pintu, perekat pada tepak. Ya, terus apa lagi? Kulkas, pintar Mas Ato. Kemudian magnet jarum, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan arah mata angin, dan ini biasanya dipakai pada alat apa namanya? Kompas. Ya. Ketiga, yang keempat yaitu magnet cincin. Fungsinya apa magnet cincin? Ya, untuk apa? Speaker radio. Terus apa lagi? Pengeras suara, ya. Oh. Pada materi magnet ini ya manfaatnya sangat banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua ya, semua ini rata-rata menggunakan magnet. Contoh apalagi ya selain tadi speaker, radio, pengeras suara, kompas, ya kemudian perekat pada apa itu? Pada tepak, kipas angin itu juga menggunakan magnet ya. Menggunakan, yaitu pada dinamonya menggunakan magnet. Ya, jadi banyak sekali manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, anak-anak, ingat bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan ya, sesuai sabda Rasulullah ya, utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Bahkan thalabul ilma ala nahdi lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Maka dari itu kita perbanyak untuk belajar agar kelak kita diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran 2. Kita akan mempelajari pembelajaran 2, yakni mengenal macam-macam reklame. Ya, oke. Yang pertama adalah iklan. Silakan bisa dibaca Mbak Keisha. Keras. Iklan adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar dan Nah, di televisi kalau kalian lihat ketika melihat film pasti ada yang namanya sponsor. Nah, sponsor itu isinya iklan. Ada yang nawarin minuman, ada yang nawarin apa lagi? Makanan, ada yang nawarin apa lagi? Wah, dan lain sebagainya, baju, sepatu dan lain sebagainya. Ya. Terus kedua, yakni kita mempelajari spanduk. Ya. Silakan, ada yang bisa menjelaskan spanduk? Angkat tangan. Ya, silakan Mas Rizky. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai media. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Oke, jadi spanduk ini adalah cara promosi ya, yang medianya menggunakan kain yang dibentangkan ya. Dibentangkan biasanya ditaruh di mana? Di tempat-tempat keramaian. Tujuannya apa? Memberi informasi. Oke, selanjutnya yakni poster. Ya, poster ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Mas apa? Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum atau keramaian. Oke, jadi poster ini adalah selembaran kertas yang berisi tulisan ya dan gambar yang ditempel di tempat umum. Contohnya di sini kita lihat poster pengumuman diadakan lomba sepak bola. Terus apa lagi? Poster pengumuman lomba 17 Agustus. Itu ditempel di warung, apa ditempel di pinggir jalan, apa ditempel di masjid, apa ditempel di mana?
di pinggir jalan, di tempat-tempat keramaian, tempat berkumpulnya banyak orang. Ya, tujuannya untuk apa? Memberikan informasi. Terus brosur, ya silakan. Ada yang bisa menjelaskan brosur? Ya, silakan Mas Afrafi, silakan. Brosur adalah bentuk lembaran kertas, biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Oke, brosur itu selembaran kertas sama, ya biasanya diberikan atau dibagikan di tempat-tempat umum. Biasanya ini berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Contohnya ya di sini ada bursa buku, ya promo. Nah, bahasanya promo. Mungkin di depan kita ada penjual kerupuk yang sangat besar. Namanya siapa? Mr. Sunaji. Ya. Beliau itu sering setiap 1 bulan sekali itu sering promo. Kerupuk beli 1 gratis 2. Nah, ini salah satu media beliau untuk menarik massa biar beli produk atau barang dari beliau. Ya, selanjutnya yakni embalase ya. Oke, embalase silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Embalase? Ya, silakan Mbak Erin yang keras. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi tersebut membuat detail tentang produk tersebut. Oke, jadi embalase ini biasanya anak-anak sampai tahu bungkusnya kalau beli jajan ya, di belakang ya, di belakang bungkusnya itu pasti ada tulisan seperti ini. Ini menjelaskan bahwasanya di situ informasi yang ada pada sebuah produk tersebut. Oh, produk ini mengandung vitamin berapa persen, mengandung karbohidrat berapa persen dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan secara detail ya. Kemudian kita lanjutkan yakni baliho. Nah, apa itu baliho? Ada yang bisa? Ya, silakan. Siapa? Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum, menggunakan tiang sebagai penyangga. Oke, kalau kalian pernah pergi ke Surabaya, di jalan-jalan kita melihat iklan yang besar, ya biasanya ada ya layarnya, ya tahu ya. Nah itu yang namanya baliho. Ukurannya lebih besar daripada spanduk. Kayak TV besar itu loh ya kalau kita ke Surabaya ya. Nah di situ ada yang menjelaskan tentang perusahaan A, ada yang menjelaskan tentang promosi dari barang atau makanan yang dipromosikan perusahaan tersebut. Terus juga kadang berisi himbauan atau apa pesan dari pemerintah. Ya, ada yang belum pernah lihat itu? Lihat semua? Berarti kalian sering jalan-jalan ke kota ya? Yang nggak pernah jalan-jalan ke kota alias desa angkat tangan? Nggak ada? Ya, ada? Nggak ada. Makrus, pernah ke kota mana? Kemana? Ke Sidoarjo. Mas Sato, pernah kemana? Surabaya. Banyak ya baliho di Surabaya. Terus apa lagi yang pernah keluar kota selain Sidoarjo Surabaya? Ya, kemana Mas? Jakarta. Banyak ya pasti ya baliho ya. Bagaimana di Jakarta suasananya? Suasananya Dingin ya di Jakarta. Ramai. Padat enggak? Padat sekali ya karena di sana adalah ibu kota. Ya. Bagi anak-anak yang masih desa, ya. Terus ya orang tuanya diajak, ayah ibu, ayo jalan-jalan ya sambil kita mengamati di sekitar kita. Bener nggak ya ada baliho ya? Nah itu. Terus kita lanjutkan banner. Ya, silakan. Ada yang bisa menjelaskan banner? Ya, Mas Afi, silakan. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Nah, di sini banner itu media promosi yang dicetak ya, yang diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Ini contohnya anak-anak ya. Di contoh ini adalah toko buku yang sedang memberikan informasi tentang produk-produk yang mereka tawarkan seperti ini ya, melakukan penawaran khusus diskon bahkan sampai 75% khusus untuk buku pelajaran yang dijual. Nah, ini biasanya sales-sales buku yang melakukan promosi seperti ini. Kita lanjutkan, yaitu kita keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar.
lingkungan sekitar kita ini terdiri dari sampean aja atau masih banyak orang yang berada di sekeliling kita? Masih banyak. Begitupun juga mereka yang sekolah di sekitar kita itu juga banyak. Mulai dari ada kelas 1, kelas 2, 3, bahkan SMP, SMA. Pedagang pun juga beraneka ragam. Apakah sama semua jualan bakso? Tidak. Apakah semua jualan sosis? Tidak, ya. Maka antar pemilik usaha maupun masyarakat itu harus saling menghargai keberagaman mereka satu sama lain, ya. Kemudian keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalkan Pak Andi jual sembako, kemudian Pak Makrus menjual air. Nah, beliau berdampingan, penjual air dengan penjual sembako harus rukun. Saya tanya, yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Mengapa sebuah toko atau sebuah outlet atau orang yang berjualan itu harus ditulisi, diberikan informasi di depan toko atau di tempat atau di lapaknya? Yang bisa angkat tangan? Ya, Mas Rafi? Supaya menarik para konsumen. Ya, satu, supaya menarik. Kalau sudah tertarik, maka yang kedua agar mau membeli. Maka dari situ terciptalah jual beli yang baik. Ada penjual, ada pembeli, saling membeli dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Anak-anak, untuk lebih jelasnya kita simak materi pada video berikut ini agar kita nanti bisa memahami materi kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan kita lihat video yang akan Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan yakni tema 5, wirausaha, yakni kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran 2, anak-anak, kita akan mempelajari tentang macam-macam reklame. Yang pertama yakni iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya yakni pada surat kabar atau televisi, ya. Di sini kita bisa melihat di televisi banyak sponsor yakni memberikan iklan, contoh iklan makanan, iklan barang-barang kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari dan lain sebagainya. Masih banyak lagi iklan-iklan yang ditayangkan di televisi maupun pada media cetak seperti surat kabar atau koran. Yang kedua adalah spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk ini biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Contohnya, yakni ajakan jagalah kebersihan di sekitarmu. Kemudian ada lagi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh spanduk yang biasa kita jumpai di sekitar kita, ya, atau di tempat-tempat umum. Yang ketiga yakni poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya, anak-anak, ini poster ditempel di tempat-tempat umum, ya. Contoh poster pengumuman yang akan diadakan lomba sepak bola, diadakannya lomba puisi, lomba cerdas cermat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni brosur. Brosur itu apa, anak-anak? Brosur yaitu berbentuk selembaran kertas, ya. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Nah, brosur ini biasanya berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Kemudian kita lanjutkan yakni pada embalase. Embalase yakni merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk, ya, berisikan informasi-informasi yang memuat detail tentang produk tersebut.
ya. Biasanya ini pada kemasan. Kemudian baliho ini jenis reklame yang berukuran sangat besar ya. Jadi ukuran baliho ini biasanya lebih besar dari spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Contoh kita sering menjumpai di jalan raya, di tempat keramaian. Ini sering kita jumpai baliho yang ditampilkan atau yang dipasang di pinggir jalan. Kemudian toko buku ya, banner yang merupakan media promosi dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Contoh yakni toko buku Eureka promo bulan Juli atau toko buku Ilham ya, menjual banyak buku, di sini banyak promosi. Nah, ini salah satu contoh banner yang dipasang sebagai media promosi. Kemudian ada leaflet yang berbentuk selembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet ini anak-anak digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Ya, sering kita mendapatkan leaflet ini di pameran-pameran atau orang yang sedang mempromosikan produknya. Anak-anak, pada pembelajaran 2 ini ya, kita mempelajari keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar ya. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus saling menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada, karena di lingkungan kita beraneka ragam, banyak sekali wirausaha atau usaha-usaha seperti pedagang makanan. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut kalian, usaha yang ada di sekitar kita, di situ apa saja yang menurut kalian usaha tersebut dapat kita gunakan dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan anak-anak bisa mencatat. Sekian Bapak sampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pada pembelajaran 2 kali ini kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran pemahaman dalam memahami pelajaran pada kali ini. Semoga ilmu kita manfaat dan Bapak ucapkan selamat belajar. Terima kasih anak-anakku. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak selanjutnya akan ya, membagikan lembar diskusi ya. Kita di sini akan berdiskusi tentang materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini ya. Kelompok 1. Anak-anak ya, lembar diskusi yang Bapak bagikan silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing dengan baik. Nanti akan kita presentasikan hasil diskusi yang kita lakukan. Oke, semuanya sudah siap? Oke, silakan untuk mulai berdiskusi dengan satu sama lain. Oke, ada yang sulit? Ada yang sulit? Bisa ya? Yang kesulitan? Bisa ya? Kelompok 3? Ada kesulitan? Oke, dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, waktu kita kurang 5 menit lagi. Setelah ini silakan nanti Bapak panggil sesuai dengan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Anak-anak, selanjutnya ya, diskusi kita sudah selesai. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dengan kelompok masing-masing. Oke, kelompoknya Zia sudah siap? Siap? Oke, silakan maju. Kelompoknya Fauzia, silakan. Oke, silakan buka. Mbak silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang poster. Apa yang dibacakan oleh Pak Naya? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan gambar ataupun komunikasi antara kedua
Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan Mas Safa. Apa fungsi poster? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, bagus sekali. Jadi poster itu sama ya fungsinya memberikan informasi. Oke, cukup? Sudah ya, ada yang tanya? Kita beri plus untuk kelompok 2. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Nanti setelah itu kita kerjakan bersama-sama. Waktunya yakni 15 menit ya. Setelah itu langsung dikumpulkan ya. Silakan. Jangan lupa namanya ya diisi dulu. Dengan sebaik-baiknya. Nanti jika ada yang kurang paham bisa tanya kepada Bapak ya. Namanya belum ditulis, namanya tulis dulu ya. Anak, waktu mengerjakan LKPD sudah habis ya. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Oke. Silakan untuk dikumpulkan masing-masing kelompok ya. Anak-anak, setelah kita mengerjakan LKPD, mungkin materi yang tadi Bapak sampaikan dan di situ ada soalnya. Mungkin ada soal atau materi yang kurang dipahami, angkat tangan. Bisa semua ya? Tepuk 1. Yes. Oke, anak-anak, kita tadi mempelajari macam-macam reklame. Macam-macam reklame ya. Sekarang kita evaluasi macam-macam reklame. Itu ada banyak sekali macamnya. 1. Apa? Iklan. Apa makanya ya? Baliho. Baliho. Yang kedua apa? Ya, Mbak Aisyah. Poster. Yang ketiga Mas Rizky ya. Spanduk. Spanduk. Oke, yang keempat. Ayo, apa? Ya Raffi. Brosur. Brosur, pinter. Usaha di sekitar kita itu sangat banyak sekali. Nah, usaha apa saja yang kalian ketahui yang ada di sekitar kita? 1. Bakso. Ya, macam-macam usaha. 1. Apa? Pedagang bakso. Terus apa lagi? Dagang nasi goreng. Terus apa lagi? Dagang sate. Pedagang sate. Ini makanan semua nih. Yang keempat apa? Pedagang es degan ya. Oke, jadi macam-macam reklame dan wirausaha itu banyak sekali ya di sekeliling kita. Yang tadi disebutkan oleh Mas Rizky yaitu macam-macam ya, ada baliho, terus Mbak Keisha tadi ada poster, spanduk dan sebagainya. Kemudian macam-macam wirausaha di sekitar kita. Ada pedagang sosis, ada pedagang mie ayam, ada pedagang bakso, ada pedagang apalagi kerupuk, apalagi pedagang pentol ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya, ya tadi disebutkan macam-macam reklame. Sekarang contoh, ada poster. Nah, siapa yang tahu contohnya poster? Angkat tangan. Ya, silakan Mbak Dini. Posternya ada poster kegiatan, poster pendidikan, poster layanan masyarakat, dan poster karya seni. Oke, jadi ada poster layanan pendidikan. Ada poster apa lagi tadi? Layanan masyarakat. Selanjutnya, ya kita tahu banyak orang menyebarkan brosur. Nah, siapa yang tahu macam-macam brosur? Angkat tangan. Ya, Mas Rizky. Brosur promo guru di tempat ayam. Terus? Brosur promo ayam
goreng diskon 50% di toko Rizky. Oke, itu ada macam-macam brosur. Selanjutnya, saya mau bertanya usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Yang bisa menjelaskan, menyebutkan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Erin. Dagang bakso, Bakso, dagang sosis, sosis, apa lagi? Pentol, terus apa lagi? Mie ayam, lainnya? Ada yang tahu selain itu? Yang di sekitar rumah kalian? es degan, Es degan, apa lagi? Di sekeliling kita saja. dagang nasi goreng, Nasi goreng, terus apa lagi? dagang rokok, Pedagang kerupuk. Ya, di sekitar kita, di dekat sekolah kita itu ada seorang pengusaha yang sangat besar. Usaha apa beliau? Usaha kerupuk. Milihnya Pak siapa? Pak Haji? Pak Haji siapa? Pak Haji? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Beliau sangat fenomenal ya. Dari muda sangat bekerja keras ya. Mulai dari pedagang kerupuk sampai usaha bikin kerupuk sendiri, diolah sendiri, dipasarkan sendiri. Beliau adalah Bapak Haji. Buat kita semua anak-anak bahwasanya semakin kita kreatif, semakin kita mau meningkatkan pengetahuan kita, kita akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, seorang pengusaha itu satu harus bekerja keras, dua pantang menyerah, tiga tidak boleh putus asa. Ya, itu ya semoga kita kelak bisa menjadi pengusaha seperti Abah Sunaji ya, bisa memiliki pabrik sendiri. Oke, itu ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, untuk selanjutnya kalian kerjakan buku siswa yang sudah kalian tadi baca di halaman 14. Silakan dikerjakan di rumah. Jika nanti ada kesulitan, anak-anak bisa tanya ke Bapak ya. Silakan bukunya dikasih tanda, nanti dikerjakan di rumah halaman 14 ya. Sudah? Jika sudah bukunya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Bukunya tutup semuanya, tangannya dilipat. Oke, anak-anak untuk berdoa, Bapak minta untuk Mas Rizky memimpin doa. Silakan. sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Rizky, anak-anak. Nanti kita sepulang sekolah langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya, kalau mau bermain silakan izin ke orang tua terlebih dahulu. Hati-hati di jalan. Semoga ilmu kita manfaat yang kita pelajari hari ini. Ya, ilmu kita semakin berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.